Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyadi, guru kimia dari SMAS IT Albina Bekasi. Di sini saya akan menyampaikan perihal pemaparan tentang konsep pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan perbedaan antara pengajaran dan pendidikan, di mana pengajaran adalah proses transfer ilmu yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didiknya dengan tujuan peserta didik tersebut memiliki ilmu dan kecakapan yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Sedangkan pendidikan adalah proses di mana seorang guru memberikan tuntunan kepada peserta didiknya dengan harapan mereka dapat memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan dirinya dan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Dengan harapan mereka juga memiliki budi pekerti yang baik sehingga dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dimanapun mereka berada. Nah, peserta didik ini saya simbolkan sebagai jenis makanan ya, beberapa jenis makanan. Nah, di sini saya contohkan ada buras, ada risol Solo, sosis Solo, ada kue pastel. Nah, di sini peserta didik juga sama halnya dengan makanan tersebut, bahwa ketiga contoh makanan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, dan rasa yang berbeda. Sama halnya dengan peserta didik kita. Peserta didik kita itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kebetulan di sekolah saya itu adalah sekolah yang boarding school, di mana peserta didiknya itu terdiri dari berbagai macam suku. Ada yang berasal dari Pulau Sumatera, ada yang Pulau Jawa, ada yang Pulau Kalimantan, ada yang dari Papua juga sebagian kecilnya. Otomatis di sini memiliki latar belakang sosial budaya yang mungkin berbeda-beda, termasuk juga latar belakang ekonomi dan profesi dari orang tuanya juga yang berbeda, yang mungkin juga akan memiliki potensi dan minat dan bakat yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara siswa saya yang memiliki minat bukan di bidang kimia atau bukan di bidang sains. Otomatis pendekatan terhadap siswa tersebut akan mungkin berbeda dengan apa yang di antara siswa yang berminat di bidang kimia atau sains. Saya sebagai seorang guru berusaha untuk memahami karakteristik peserta didiknya dan berusaha minimal memberikan motivasi kepada mereka bahwa ketika kita mempelajari kimia, walaupun mungkin bakatnya bukan di kimia, tetapi kita upayakan agar mereka tetap menjalaninya dengan optimal. Minimal mereka berusaha mendengarkan, membaca, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kita sebagai seorang guru. Insya Allah ketika mereka itu berupaya, walaupun mungkin minat dan bakatnya itu bukan di bidang kimia, tetapi mereka berusaha untuk tetap memberikan adab yang baik terhadap ilmu dan terhadap gurunya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, melanjutkan dari video sebelumnya ketika saya menyimbolkan peserta didik dengan jenis makanan ini, itu merupakan suatu tantangan ketika kita sebagai guru menemukan karakteristik dari peserta didik kita yang berbeda-beda. Otomatis strategi dan cara penuntunan kita, cara pengajaran kita dan pendidikan kita terhadap peserta didik itu pastinya berbeda-beda. Bagaimana cara mengoptimalkannya? Nah, strateginya seperti apa? Mungkin diantaranya yang sudah dan yang akan saya terapkan kembali diantaranya adalah membuat angket, di mana kita akan mencari tahu apa yang menjadi minat dan bakatnya, pelajaran-pelajaran apa saja yang mereka sukai dan yang mereka tidak sukai, mereka anggap pelajaran-pelajaran apa saja yang mereka anggap sulit ataupun mudah, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata berapa persen sih yang menyukai pelajaran kimia, berapa persen yang menganggap bahwa kimia itu adalah pelajaran yang sulit, pelajaran yang mudah, ataupun pelajaran yang sedang di benak mereka, sebelum kita memberikan pengajaran pendidikan. Jadi di sana saya akan mencoba dari hasil angket tersebut akan dianalisis dan kita presentasikan ya.
eh, berapa persen yang menyukai ataupun yang tidak menyukai, berapa persen yang menganggap sulit ataupun yang menganggap mudah. Jadi pendekatannya diupayakan mungkin sedikit berbeda. Untuk anak-anak yang mungkin menganggap bahwa kimia itu sulit atau kimia itu bukan menjadi minat dan bakatnya, maka yang saya akan lakukan diantaranya adalah minimal memotivasi mereka agar mereka tetap memberikan adab yang baik terhadap gurunya dan terhadap ilmunya. Mereka tetap berusaha untuk hadir di dalam pembelajaran, mereka berusaha untuk tetap membaca dan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan apa yang menjadi standar dari pembelajaran kimia tersebut. Nah, bagi anak-anak yang mungkin memiliki minat dan bakat di bidang kimia, maka saya akan optimalkan mereka dijadikan sebagai tutor sebaya. Saya akan arahkan mereka itu untuk mengikuti study club kimia, sehingga mereka akan dijadikan delegasi sebagai siswa-siswa yang akan mengikuti perlombaan-perlombaan baik yang diadakan oleh Pusprenas ataupun yang diadakan oleh kampus-kampus atau sekolah-sekolah lain. Sehingga baik anak-anak yang memiliki minat di bidang kimia ataupun di luar bidang kimia, mereka tetap berusaha mengembangkan apa yang menjadi kemampuannya sampai batas yang optimal, mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.